Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwan bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya baiklah ikhwan, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membawakan sebuah video dari seorang pendeta, yang mana pendeta ini sedang berkhutbah di depan jemaatnya, dan pendeta ini membahas tentang LGBT yang sudah dilegalkan di beberapa negara yang mayoritas Kristen. Dan pendeta ini mengatakan bahwa kita ini harus bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, pasti LGBT akan dilegalkan. Baiklah, bagaimana videonya? Mari kita simak dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal. Ya, ini benar ikhwan, bahwa LGBT di negara-negara barat sudah dilegalkan. Bahkan tercatat dari tahun 2015 sudah ada 23 negara yang sudah melegalkan LGBT, seperti Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Australia, Norwegia, yang mana semua ini memang negara-negara yang mayoritas Kristen. Saya lihat kayak LGBT aja ya. Di beberapa negara barat itu kan sudah legal. Kampanye legalitas LGBT dan akhirnya mereka menang sehingga legal. Maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini. Saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Ya ikhwan, bagi seorang pendeta di negara-negara yang sudah dilegalkan LGBT ini, kalau tidak mau menikahkan sesama jenis, maka pendeta tersebut akan dipidanakan dengan alasan HAM atau hak asasi manusia. Jadi alasannya HAM. Sedangkan di Alkitab sendiri LGBT ini dilarang ikhwan. Sama halnya dalam Islam bahwa LGBT ini dilarang keras dalam syariat. Maka pendeta ini sangat bersyukur sekali Indonesia bermayoritaskan Islam, karena yang menjadi benteng penyebaran wabah penyakit yang merusak moral anak bangsa ini adalah Islam. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya. Memang ya ikhwan, kalau kita amati perkembangan kaum penyimpang seksual ini sungguh pesat perkembangannya, termasuk di Indonesia ini sendiri. Bahkan kelompok mereka ini berani mendesak pemimpin negeri ini
untuk menindak pejabat yang mereka klaim bertindak diskriminatif, bahkan berani melakukan somasi terhadap media Islam yang nyata-nyata menentang penyimpangan yang ditolak semua agama. Di dalam syariat sudah jelas ya ikhwan ancamannya bagi pelaku-pelaku homoseksual ini ya ikhwan. Misalnya di dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, pelaku LGBT mengusir Nabi Lut alaihi salam dan pengikutnya yang beriman dari kota tersebut sebab mereka dijuluki sok suci lantaran tidak mau mengikuti perbuatan homoseksual. Menjelang waktu subuh, Allah Ta'ala menghujani kaum Sodom ini dengan batu. Allah Ta'ala membinasakan mereka tanpa sisa. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan membunuh pelaku homoseksual. Ancaman lainnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, pelaku penyimpangan seksual yang disebut dengan liwat ini tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, padahal kenikmatan yang paling tinggi didambakan oleh orang beriman adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melengkapi ancaman pelaku homoseksual ini, para ulama pun bersepakat tentang keharamannya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan penetapan hukum haram praktik homoseksual merupakan ijma ulama berdasarkan nas-nas Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah As-Sahihah. Dan di sini sudah jelas ya ikhwan bahwasanya syariat melarang dengan keras perbuatan penyimpangan seksual ini, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan keji tersebut. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.